tentu kita mencermati apa yang terjadi di Amerika ya, sebab suka tidak suka dengan global connectivity dari sisi finansial ini maupun dari sisi komunikasi ini, apa yang terjadi di sebelah sana di Amerika itu tentu akan juga dengan mudah bisa menular ke berbagai negara, minimal dari sisi sentimennya. Jadi kita lihat itu bagaimana sentimen yang negatif di pasar keuangan di Amerika itu berpengaruh kepada seluruh dunia dan juga tentu berdampak kepada kita. Jadi minimal volatilitas mungkin dalam waktu singkat ini akan terjadi sampai dengan para pelaku pasar yakin nanti bahwa persoalan yang di Amerika ini tidak akan menjalar ke negara-negara berkembang termasuk ke kita. Oke, baik. Nah ini terkait statement Anda yang mana tidak akan menjalar ke negara emerging market atau bahkan ke Indonesia, Anda memang menjalar, resiko terburuknya akan seperti apa Pak Raden? Ya, risiko terburuk selalu di sentimen kan. Jadi kalau sampai para investor dan terutama juga para pemegang deposito atau dana pihak ketiga itu menjadi tidak percaya ya kepada bank-banknya, terutama di Amerika, dan juga mereka akan melihat apakah situasi bank di Amerika ini dengan di Indonesia ini sama atau tidak. Jadi mereka akan mencoba membandingkan itu. Tentu kita harus mengkomunikasikan kepada para investor dan juga para nasabah kita di dalam negeri bahwa situasi kita seperti apa. Komunikasi ini menjadi penting saya pikir yang harus dilakukan oleh otoritas ya, otoritas keuangan, KSSK dalam hal ini, kemudian juga OJK, Bank Indonesia dan LPS tentunya. Nah, komunikasi ini menjadi penting. Berikanlah data-data yang sangat mudah dipahami, contohnya mengenai keadaan likuiditas di dalam negeri seperti apa, kemudian juga keadaan daripada kapital kita seperti apa, keadaan daripada cash di perbankan seperti apa. Hal-hal ini yang menjadi penting ya. Dan demikian juga tentu pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap sistem keuangan kita. Jadi inilah yang penularan yang saya katakan tadi itu akan dimulai dari penularan sentimen yang mencoba membanding-bandingkan, jangan-jangan ada bank seperti di Amerika di Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada seperti yang disebutkan tadi, seperti Silicon Valley Bank, tentu tidak ada bank seperti itu di Indonesia. Demikian juga Signature Bank yang khusus membiayai cryptocurrency juga mestinya tidak ada seperti ini di Indonesia. Hal-hal ini yang perlu dikomunikasikan secara artinya terus terang, secara transparan kepada para pelaku pasar keuangan maupun pemegang deposito di Indonesia. Ini menjadi penting mungkin. Oke, baik. Pak Raden, Pak Dede, apakah juga sejauh ini sudah bisa juga dipastikan terkait dampak yang mana juga memberikan resiko begitu bagi negara-negara emerging market, bahkan Indonesia memang saat ini belum terlihat dampak negatifnya? Ya, jelas di volatilitasnya, koreksi-koreksi di saham perbankan kan itu langsung terlihat ya, seperti yang kami katakan tadi itu. Memang dampak kenaikan daripada suku bunga yang ekstrim ini akan mengganggu kepada negara-negara yang tingkat hutangnya tinggi. Ya, karena kalau naik suku bunganya, tentu beban daripada negara tersebut atau beban daripada perusahaan, apalagi perusahaan atau negara yang mengeluarkan surat hutang dalam US dollar dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka bisa dibanding-bandingkan antara negara kita dengan berbagai negara lain. Tingkat hutang kita di dalam US dollar atau tingkat hutang kita terhadap seluruh PDB kita itu relatif kecil. Jadi boleh dikatakan ini menjadi informasi yang penting tentu yang harus diberikan kepada masyarakat supaya dampak daripada goncangan tadi itu akan relatif minor terhadap kita. Pasti ada dampaknya, tapi relatif minor, itu relatif mild dan kecil. Gitu. Nah demikian juga seperti yang kami katakan tadi, diberitahukan bagaimana tingkat daripada
permodalan daripada bank-bank kita yang sekarang berada di sekitar 26-27%. Berbeda dengan di US, di mana tingkat permodalan yang paling basic di mereka itu hanya 10,8%. Nah, ini menjadi penting karena pada saat terjadi kenaikan daripada suku bunga yang ekstrim tadi, maka harga daripada bond di aset side daripada bank itu terjadi penurunan yang sangat tajam, yang akhirnya mengakibatkan dia akan memakan kapital dengan sangat tajam juga. Itu yang mengakibatkan banyak mungkin atau beberapa bank di sana akan mengalami negatif equity. Itu yang disebutkan dengan bankrupt. Nah, dalam hal kita seperti yang saya katakan tadi, secara rata-rata tingkat permodalan kita berada di 26% bandingkan dengan tingkat permodalan di US yang saya katakan tadi berada di 10,8%. Itu yang mengakibatkan boleh dikatakan tingkat permodalan kita yang cukup tinggi itu membuat kita relatif aman. Demikian juga tingkat likuiditas. Jadi kalau likuiditas bermutu tinggi dari bank-bank kita dibandingkan dengan kewajiban dia di bawah 30 hari, jadi kalau sampai terjadi kebutuhan dari likuiditas 30 hari ke depan, kita bisa mengcover sampai 240%. Sedangkan di Amerika itu hanya 148%. Di EU itu hanya 120%. Hal-hal itu yang mungkin harus diutarakan, menggambarkan bagaimana situasi perbankan kita, bagaimana juga situasi daripada ekonomi kita, termasuk hutang yang kami katakan tadi dibandingkan dengan berbagai negara. Tentu ini bisa diakses secara transparan juga, tetapi bisa dikomunikasikan dengan baik kepada para nasabah dan juga investor.